Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan peliharaan tidak hanya menggantikan tubuh manusia, namun mereka menambah dan melengkapinya, memberikan dimensi khusus pada kehidupan manusia. Nah, di sini siapa yang ingin memelihara atau membudidayakan atau bahkan berternak hewan nih, khususnya burung puyuh. Mungkin di antara teman-teman yang menonton ada yang ingin memelihara atau berternak burung puyuh. Nah, burung puyuh ini bisa loh, kalau kita berternak burung puyuh ini bisa menambahkan nilai ekonomis loh. Nah, maka dari itu, saya Alifa Rama Fitria dari kelas 83, selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas tuntas tentang budidaya satwa harapan burung puyuh. Nah, di slide ini, kita akan mencari tahu satwa harapan burung puyuh itu apa sih? Satwa harapan burung puyuh merupakan hewan unggas yang memiliki potensi baik dalam segi ekonomis saat diternak. Alasan saya memilih topik satwa harapan burung puyuh adalah karena burung puyuh ini dapat memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi saat diternak, karena merupakan salah satu hewan yang sangat bermanfaat untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan hasil ternaknya, sehingga membuat burung puyuh menjadi salah satu bagian dari satwa harapan. Nah, selanjutnya saya akan membahas famili dan karakteristik dari burung puyuh. Puyuh sendiri adalah nama untuk beberapa genera dari famili Phasinidae. Burung puyuh ini berukuran menengah. Burung puyuh dari famili dunia baru yaitu famili Odontophoridae dan puyuh kancing yaitu dari famili Turnicidae. Mereka tidak berkerabat dekat, namun mereka memiliki karakteristik fisik yang sama dan juga perilaku yang mirip. Kemudian di kanan ada ciri-ciri fisik dari burung puyuh. Yang pertama adalah ukuran tubuh yang kecil dan gemuk dengan kaki yang pendek. Nah, ini membuat burung puyuh sendiri susah untuk terbang dengan jarak tempuh yang jauh, namun mereka dapat terbang dengan cepat. Lalu mereka memiliki panjang 19 cm. Kebanyakan dari mereka memiliki panjang 19 cm. Mereka juga berbadan bulat, berekor pendek, memiliki paruh pendek dan kuat, serta berjari kaki 4. Karena mereka memiliki paruh pendek dan kuat, maka mereka adalah hewan herbivora, namun terkadang juga mereka memakan serangga, namun mereka termasuk ke dalam hewan herbivora karena mereka memakan biji-bijian. Lalu ada warna burung puyuh yang berwarna coklat kemerahan atau coklat kekuningan, dihiasi corak yang khas sesuai dengan jenisnya. Seperti yang ada pada di gambar, itu adalah burung jenis Coturnix japonica, atau burung puyuh petelur atau burung puyuh biasa. Nah, dia memiliki corak yang khas juga dan warna coklat kekuningan. Lalu di sebelah kiri bawah, kita akan membahas sifat-sifat dari burung puyuh sendiri. Yang pertama, burung puyuh ini merupakan hewan diurnal. Yang dimaksud dengan diurnal adalah ia tetap tidur di malam hari dan bekerja seperti biasa di pagi hari atau di siang hari. Lalu yang kedua, mereka merupakan hewan yang bersih. Burung puyuh ini senang sekali menjaga bulunya di pagi maupun malam hari. Lalu yang ketiga, burung puyuh ini merupakan hewan yang mudah stres loh. Kenapa sih? Karena burung puyuh ini benar-benar adalah salah satu hewan yang mudah stres, seperti saat ia mendengar suara yang tiba-tiba atau tidak kontinu, lalu perubahan kandang atau habitat secara mendadak, juga perubahan pakan secara mendadak. Lalu yang keempat, hewan burung puyuh ini termasuk hewan yang berdarah panas. Burung puyuh ini merupakan hewan berdarah panas yang dari genus Coturnix yang tersebar luas di Eropa, Asia, dan juga Afrika. Nah, lalu yang terakhir, burung puyuh ini merupakan hewan yang jinak loh, jadi sangat mudah untuk dipelihara, namun juga mudah stres. Namun mereka ini adalah hewan yang jinak, sehingga jika untuk orang-orang yang ingin menternak atau memelihara burung puyuh ini merupakan
salah satu kemudahan ya untuk menjaganya. Lalu kemudian, selanjutnya adalah populasi burung puyuh di Indonesia. Menurut sensus peternakan burung puyuh pada tahun 2016, populasi burung puyuh di Indonesia ada sebanyak 14.087.722 ekor. Lalu pada tahun 2017 terdapat 14.569.549 ekor dan pada tahun 2018 ada 14.877.105 ekor. Nah, lalu ada produksi telur puyuh di Indonesia. Pada tahun 2016 sebanyak 23,575 ton, pada tahun 2017 ada 25,0222 ton, dan pada tahun 2018 terdapat 24,555 ton. Nah, selanjutnya adalah potensi ekonomi. Biaya modal awal peternakan burung puyuh membutuhkan sekiranya 18 juta untuk modal biaya kandang, bibit puyuh, dan cadangan pakan sampai burung puyuh itu bertelur 80%. Penghasilan bersih yang diperoleh setelah burung puyuh bertelur 80% setiap bulan bisa mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta dengan masa produktif selama 18 bulan. Nah, kalau pendapatan dari hasil ternak 1.000 ekor burung puyuh per hari dapat mendapatkan kurang lebih 270.000 untuk telur burung puyuh yang diberi harga 35.000 sampai 40.000 per kilogram. Sehingga untuk penghasilan per bulan dapat mencapai 8.100.000. Nah, saya mendapatkan sumber ini dari wawancara yang ada di YouTube, yaitu dari channel GDM Organik, yang menjelaskan berapa omset per bulan yang didapatkan oleh peternak burung puyuh itu. Selanjutnya. Nah, jadi memang pendapatan per harian yang bisa didapatkan Pak Alkis ya sekitar 200 lebih ya Pak ya. 200.000 lebih bisa didapatkan per hari dulu ya. Jadi kalau per bulan ya bisa dikalikan ya. Lumayan ya Pak Alkis ya. Gitu dulu ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu cara pembudidayaan. Nah, sebelum kita membahas bagaimana mengatur pakan, mengatur vitamin, air, dan kandang, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih kendalanya apa, supaya kita dapat mengatasi kendala-kendalanya sebelum kita langsung membudidayanya. Nah, kendala yang pertama yaitu buruknya harga di pasaran. Karena harga burung puyuh di pasaran memang lebih murah dibandingkan dengan susahnya cara berternak, peternak itu jadi harus nerima masalah ini. Karena pada dasarnya gak mungkin juga memberikan harga tinggi ya, karena persaingan di pasar tuh cukup ketat. Lalu yang kendala kedua yaitu ada sulit menemukan bibit nih. Kenapa sulit menemukan bibit burung puyuh? Karena udah banyak yang memburu puyuh atau gemak ini, menjadikan unggas tersebut menipis dan langka. Bahkan kalau sekalipun mendapatkan petani yang mau menjual puyuh, harganya bisa aja ditinggiin. Jadi kendala kedua ini memang sulit ya nemuin bibit burung puyuh. Lalu kendala yang ketiga yaitu harga pakan yang mahal. Telur burung puyuh ini punya harga yang terjangkau. Jadi bakal tidak efisien kalau perawatannya menghabiskan banyak uang, tapi hasilnya buruk. Jadi pakan puyuh ini bisa terbilang mahal. Apabila burung ini nggak ngasilin banyak telur, bisa-bisa mengalami rugi nih kita karena habis untuk pembelian pakan sendiri. Lalu yang keempat adalah bau kotoran yang menyengat. Secara umum kotoran memang bisa dijual buat dijadiin pupuk ya, tapi baunya juga sangat menyengat. Apalagi kalau misalnya setiap hari lebih banyak mencium bau kotoran tanpa menggunakan masker, maka bisa merambah pada paru-paru. Lalu kendala yang kelima yaitu menentukan suhu. Seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, yaitu sifat dari burung puyuh ini yaitu adalah mudah stres. Suhu adalah salah satu penyebab
ia mudah stres. Karena perubahan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu juga sangat membuat burung puyuh ini stres, dan kalau stres tuh burung puyuh kan bisa mati ya. Nah, jadi masalah kecil lainnya itu kalau ada di lingkungan bising, malah menjadikan puyuh juga sulit berkonsentrasi dan tidak bisa menghasilkan telur lantaran stres melanda. Lalu yang keenam adalah memerlukan waktu yang cukup luang. Nah, yang keenam ini, jadi kita nggak bisa memelihara burung puyuh sambil disambi-sambi atau untuk sambian aja. Karena hal itu artinya teman-teman sekalian hanya akan melakukan perawatan di saat longgar. Padahal waktu tidak sepenuhnya di ternakan ini, sedangkan ternak burung puyuh tuh harus konsisten. Misalnya dalam sehari memberi makan 2 kali, minimal 2 kali dan maksimal 3 hari secara teratur. Nah, beberapa kendalanya juga saya ambil dari wawancara yang dilakukan oleh yang saya ambil dari YouTube channel GDM Organik. Yang pertama yang memakan kendala utama itu modal. Yang kedua, faktor dari diri kita sendiri tentang keseriusan bagaimana mau beternak burung puyuh itu sendiri. Kalau faktor cuaca mungkin kita bisa mensiasatinya dengan beberapa teknologi yang. Nah, masih pada tahap cara pembudidayaan burung puyuh nih. Kita masuk ke cara perawatan. Nah, cara perawatannya yang pertama ada bibit. Pilih bibit dalam masa produktif, yang artinya tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Jadi, kurang lebih 3 minggu. Bibit siap bertelur yang dijual pada umumnya itu berusia 30 hari atau 1 bulan atau kurang lebih 3 minggu itu. Lalu yang kedua ada pakan. Pemberian pakan dapat dilakukan 2 hari sekali. Itu 2 hari sekali adalah minimal pemberian pakan, dan untuk maksimalnya itu adalah 3 hari sekali. Dan jangan lupa pemberiannya dilakukan secara rutin. Nah, pakan yang digunakan dapat diberikan pakan pabrikan untuk burung puyuh petelur seperti pelet atau konsentrat. Namun dapat diberikan pakan murni seperti pakan jagung, bekatul, tepung, tulang, dan sorghum. Juga pakan-pakan lainnya. Nah, kenapa kita harus tetap memberikan pakan murni dan kita juga harus memberikan pakan tambahan pabrikan atau pelet, seperti pelet atau konsentrat? Karena untuk kalau misalnya kita berikan hanya pakan murni saja, itu akan membuat kotorannya menjadi basah, sehingga kita harus menambahkan suplemen atau kita harus berikan pakan pabrikan supaya proteinnya itu terserap. Lalu selanjutnya ada air. Berikan burung puyuh air yang bersuhu rendah atau dingin karena merupakan salah satu cara alternatif untuk mencegah stres pada burung puyuh. Jadi burung puyuh ini sebenarnya lebih senang jika airnya ini bersuhu rendah dan itu membuatnya menenangkan stres. Nah, lalu yang keempat ada pemberian vitamin atau suplemen. Pemberian vitamin secara rutin dicampur dengan air, minum, ataupun makanan burung puyuh itu tuh bisa dicampur di makanan. Itu maksudnya dapat dicampur di tempat makannya atau di dalam airnya. Nah, tujuan dari vitamin dan suplemen ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh si burung puyuh ini. Juga untuk suplemennya itu kita memberikan suplemen supaya seperti meningkatkan produktivitas burung puyuh dan juga dapat menghilangkan bau atau mengurangi lalat pada kotoran burung puyuh. Lalu yang terakhir adalah kandang. Tentunya burung puyuh juga harus diberikan habitat atau tempat yang nyaman ya. Nah, ukuran kandang burung puyuh untuk peternak burung puyuh ini umumnya panjangnya 100 cm dengan lebar 60 cm dan tinggi 30 cm dengan ukuran kandang dapat menampung 30 sampai 35 ekor burung puyuh sampai siap panen. Nah, kandang ini juga kita harus berikan jaring-jaring gitu ya, supaya
supaya suhunya itu tetap terjaga atau tetap teratur. Nah, jenis kandangnya ini juga dibagi menjadi 4 loh. Nah, yang pertama itu ada kandang induk. Nah, kandang induk ini berpengaruh terhadap produktivitas dan kemampuan puyuh dalam menghasilkan telur berkualitas. Nah, kandang yang 2 itu kandang untuk induk pembibit. Kandang ini digunain secara khusus untuk kandang induk burung puyuh pembibit. Lalu pembagian yang ketiga yaitu ada kandang anakan. Kandang khusus anakan burung puyuh di umur starter yaitu umur 1 hari sampai 2 hari hingga 3 minggu itu berfungsi untuk menjaga anak burung puyuh tetap terlindungi dan mendapatkan kehangatan. Lalu yang keempat yaitu kandang grower, dibuat khusus untuk burung puyuh berusia 3 hingga 6 minggu. Nah, itu semua adalah penjelasan bagaimana cara membudidayakan satwa harapan burung puyuh. Nah, semoga untuk teman-teman yang ingin atau berminat untuk memelihara atau membudidayakan burung puyuh nih, semoga video dari saya atau penjelasan dari saya ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jadi dari video saya ini semoga kalian bisa tahu nih gimana cara memelihara, cara merawat burung puyuh dengan baik. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.